Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayan Agustus Gita Aji Vandana dengan NIM 2010-23000021 dari Prodi Profesi Apoteker Universitas Islam Sultan Agung. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai formulasi dan uji karakteristik sediaan facial wash gel minyak cengkeh. Di sini presentasi saya mencakup dari 5 bab, yaitu yang bab pertama ada pendahuluan, bab 2 tinjauan teori, bab 3 metode penelitian, dan bab 4 hasil dan pembahasan, kemudian bab yang terakhir yaitu bab 5 kesimpulan dan saran. Yang bab pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang dari penelitian ini yang pertama adalah kulit merupakan lapisan pelindung yang menutupi permukaan tubuh. Dan kemudian terdapat beberapa masalah yang terjadi pada kulit wajah, misalnya yaitu jerawat. Dan rangkaian perawatan untuk mengatasi masalah kulit tersebut, yaitu dengan penggunaan facial wash. Salah satu alternatif pengobatan jerawat yaitu menggunakan bahan alam, yaitu cengkeh. Cengkeh sendiri memiliki kandungan minyak atsiri yang cukup tinggi, yang terdapat pada bunganya sebesar 10-20%, pada tangkainya sebesar 5-10%, dan daun 1-4%. Kandungan utama minyak atsiri pada cengkeh itu adalah eugenol sebesar 70-80%. Kandungan tersebut berguna sebagai antioksidan. Untuk mempermudah penggunaan bahan alam yaitu minyak cengkeh diformulasikan menjadi bentuk sediaan facial wash. Facial wash sendiri merupakan salah satu dari rangkaian perawatan wajah. Dalam pengobatan jerawat, gel itu merupakan salah satu bentuk sediaan topikal yang baik untuk digunakan. Gel sendiri memiliki tekstur tidak lengket dan merupakan sediaan yang mudah menguap serta mudah menghantarkan obat ke dalam kulit, sehingga dapat membuat jerawat mengering lebih cepat. Untuk sediaan kosmetik sendiri, perlu dilakukan uji karakteristik. Pada formulasi sediaan gel facial wash ini, perlu ditambahkan bahan yaitu gelling agent sebagai pembentuk gel. Gelling agent sendiri dapat menghasilkan tekstur kental pada gel. Dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan pada penelitian ini akan dibuat sediaan facial wash gel dengan bahan penyusun utama minyak atsiri cengkeh dengan kadar gelling agent berbeda untuk melihat karakteristik fisikokimia dari sediaan. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengaruh perbedaan konsentrasi kadar gelling agent terhadap karakteristik fisikokimia, organoleptis, homogenitas, pH, viskositas, dan daya sebar sediaan facial wash gel minyak atsiri cengkeh. Tujuannya yaitu untuk mengetahui pengaruh perbedaan konsentrasi kadar gelling agent terhadap karakteristik sediaan facial wash gel. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat meningkatkan pengetahuan dalam bidang kefarmasian, yaitu mengenai karakteristik dari sediaan facial wash gel minyak atsiri cengkeh. Kemudian ada bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada kulit. Kulit itu merupakan penutup elastis di bagian luar tubuh yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari pengaruh lingkungan manusia. Kulit juga merupakan organ terbesar dari dalam tubuh dengan perkiraan 15% dari bobot tubuh dan luas kulit orang dewasa sekitar 1,2 meter kuadrat. Kulit sendiri memiliki pH asam yaitu 4-6,5. Yang kedua yaitu ada facial wash gel. Facial wash gel merupakan salah satu perawatan kulit pada bagian wajah yang berguna untuk mengangkat sel-sel mati yang menempel pada permukaan wajah. Bentuk sediaan gel sendiri baik digunakan untuk treatment jerawat karena memiliki beberapa keuntungan seperti mudah menguap sehingga dapat menghantarkan sediaan dengan baik ke kulit dan dapat membuat jerawat lebih cepat mudah kering. Selanjutnya ada minyak cengkeh. Minyak cengkeh sendiri didapatkan dari bunga, tangkai, daun, dan daun-daun pohon cengkeh. Memiliki kandungan minyak atsiri yang termasuk
dalam famili Myrtaceae. Minyak atsiri cengkeh memiliki kandungan paling besar yaitu eugenol sebesar 70-80% yang memiliki efektivitas untuk antioksidan serta memiliki kandungan zat kimia lainnya. Kandungan eugenol dalam minyak cengkeh sendiri sudah banyak diteliti dan terbukti memiliki aktivitas sebagai antioksidan dan antiinflamasi. Selanjutnya masuk ke dalam bahan tambahan, yaitu yang pertama ada karbopol 940. Karbopol sendiri merupakan serbuk putih halus bersifat asam higroskopik dan memiliki bau yang khas. Karbopol memiliki viskositas yang paling tinggi dibandingkan jelly agent yang lain, yaitu 40.000 sampai 60.000 CPS dengan konsentrasi 0,5 berat per volume. Sebagai emulgator, konsentrasinya biasanya 0,1 sampai 0,5. Namun sebagai gelling agent biasanya dipakai dalam rentang 0,5 hingga 2%. Selanjutnya ada bahan tambahan yang kedua yaitu triethanolamin atau TEA. TEA dalam produk farmasi digunakan sebagai alkalizing agent atau emulsifying. TEA sendiri memiliki pH 10,5 sehingga dicampur dengan asam lemak untuk membentuk sabun ionik dengan pH sekitar 8. TEA sendiri juga dapat digunakan sebagai zat pengemulsi untuk menghasilkan minyak dalam air yang berbutir halus dan stabil. Selanjutnya, bahan tambahan yang ketiga yaitu metilparaben. Metilparaben atau biasa disebut dengan nipagin merupakan bahan tambahan yang fungsinya sebagai antimikrobial pada sediaan farmasi. Formulasi untuk rentang penggunaan metilparaben untuk sediaan topikal biasanya dalam rentang 0,02% hingga 0,3%. Selanjutnya, propilparaben. Propilparaben itu digunakan sebagai pengawet antimikroba. Biasanya dapat dikombinasikan dengan kombinasi paraben yang lainnya. Rentang penggunaan propilparaben sendiri dalam sediaan topikal yaitu 0,01 hingga 0,6%. Dalam penggunaan sediaan topikal, biasanya propilparaben ini digunakan dengan kombinasi dari metilparaben. Selanjutnya yaitu sodium lauryl sulfat atau SLS merupakan surfaktan anionik untuk sediaan farmasi non-parenteral. SLS ini memiliki bentuk yaitu kristal, serpihan atau bubuk dengan warna putih, serta mempunyai rasa seperti sabun dan pahit. Memiliki pH 7 hingga 9,5. Selanjutnya yaitu propilen glikol. Propilen glikol sendiri merupakan cairan kental yang tidak berwarna dan tidak berbau. Dalam sediaan topikal, biasanya propilen glikol ini digunakan sebagai humektan. Untuk penggunaan sebagai humektan sendiri memiliki rentang 1 hingga 15%. Selain itu, propilen glikol juga dapat digunakan sebagai pengawet dengan rentang 15-30%. Selanjutnya yaitu Aquades. Aquades itu digunakan sebagai pelarut. Kemudian ada rose oil. Rose oil di sini digunakan sebagai Coregon odoris. Rose oil atau Oleum rosae merupakan cairan tidak berwarna atau berwarna kuning, berbau aromatik seperti mawar, dan memiliki rasa yang khas. Oleum rosae sendiri stabil pada suhu 18 derajat hingga 22 derajat. Dapat menjadi kristal. Rose oil digunakan sebagai pewangi atau Coregon odoris dengan konsentrasi 0,01 hingga 0,05%. Penyimpanan disimpan dalam wadah tertutup rapat. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Hipotesis dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh perbedaan karakteristik fisikokimia
mencakup organoleptis, homogenitas, pH, viskositas, dan daya sebar terhadap sediaan facial wash gel minyak atsiri cengkeh dengan perbedaan konsentrasi kadar gelling agent. Kemudian masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Desain penelitian ini yaitu membuat 5 jenis formula, kemudian diuji karakteristik fisik merupakan karakteristik fisik berupa organoleptis, homogenitas, pH, viskositas, daya busa, dan daya sebar. Kemudian dipilih 3 formulasi terbaik. Tempat dan waktunya dilakukan di Laboratorium Fakultas Farmasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada bulan Januari 2024. Variabel penelitian yaitu yang pertama variabel bebas adalah formula sediaan facial wash gel dengan kadar karbopol 940 yang berbeda, dan variabel tergantungnya yaitu adalah hasil uji karakteristik pada sediaan facial wash gel. Alat yang digunakan ada timbangan analitik, pH meter, penguji homogenitas, penguji kekuatan busa, penguji viskositas, penguji daya serbar, mortir dan stamper, beker gelas, gelas ukur, batang pengaduk, dan pipet tetes. Untuk bahan yang digunakan yaitu ada bahan aktif, yaitu minyak atsiri cengkeh, rose oil, karbopol 940, metilparaben, propilparaben, triethanolamin, propilen glikol, SLS, dan Aquades. Untuk spesifikasi sediaan yang diinginkan, dalam organoleptisnya memiliki warna putih, memiliki bau mawar, dan teksturnya kental. Untuk homogenitasnya yaitu homogen, memiliki rentang pH 4,5-6, daya sebar 5-7 cm, memiliki viskositas 500 hingga 20.000 CPS, dan daya busa 1,3 hingga 22 cm. Berikut adalah formula dari sediaan dengan perbedaan kadar karbopol yaitu 0,75%, 1%, 1,5%, 1,25%, dan 0,5%. Untuk cara pembuatannya sendiri, yang pertama mengembangkan karbopol di mortir yang sudah ditambahkan setengah dari TEA. Kemudian karbopol dimasukkan sedikit-sedikit hingga mengembang, kemudian diaduk hingga homogen. Terus kemudian diukur pH-nya. Kemudian disiapkan beker gelas dan disiapkan metil dan propilparaben, kemudian dilarutkan pada propilen glikol. Kemudian dalam beker gelas yang lain dilarutkan SLS dan Aquades. Kemudian ketika dua bahan yang ada di beker gelas dimasukkan jadi satu, dicampur ke dalam mortir. Kemudian baru yang terakhir ditambahkan minyak atsiri cengkeh dan juga rose oil. Untuk evaluasi sediaan sendiri, yaitu di sini terdapat 6 pengujian, yaitu pengujian organoleptis, uji pH, daya sebar, viskositas, homogenitas, dan daya busa. Baik, saya lanjutkan ke bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Untuk yang pertama, yaitu hasil uji organoleptis sediaan facial wash gel minyak atsiri cengkeh. Dari hasil uji organoleptis ini, semua formula memiliki tekstur yang lembut dan kental, memiliki warna putih, dan memiliki bau mawar. Selanjutnya, hasil uji pH sediaan facial wash gel. pH sediaan yang disarankan adalah pH kulit, yaitu 4-6,5. Berdasarkan dari tabel, dapat dilihat bahwa pH tertinggi yaitu terdapat pada formula ke-5, dan pH terendah terdapat pada formula ketiga, namun semua formula masuk ke dalam rentang kulit. Selanjutnya hasil uji daya sebar. Di sini dari tabel dapat terlihat bahwa daya sebar paling tinggi dimiliki oleh formula ke-5 yaitu 6,40 cm. Dan yang memiliki daya sebar paling rendah yaitu formula 3, yaitu daya sebarnya 4,83 cm. Namun, semua formula kecuali formula 3 masuk ke dalam rentang daya sebar sediaan gel, yaitu 5 hingga 7 cm. Selanjutnya, hasil uji viskositas. Dari tabel dapat terlihat bahwa viskositas yang paling tinggi dimiliki oleh formula nomor 3 dengan konsentrasi karbopol 1,5% dan hasil viskositasnya 10.420 CPS. Dan
Viskositas yang paling rendah yaitu formula kelima dengan konsentrasi karbopol 0,5 memiliki nilai viskositas 10.060 CPS. Pengujian ini digunakan dengan viskometer Brooklyn dengan nomor 3 dan kecepatan 6. Semua formula masuk ke dalam rentang viskositas sediaan gel yaitu 500 hingga 20.000 CPS. Selanjutnya hasil uji homogenitas sediaan facial wash di foto sebelah kanan dapat terlihat bahwa semua sediaan tidak ada bulirnya sehingga dapat dikatakan homogen. Kemudian yang terakhir yaitu hasil uji daya busa sediaan facial wash dapat dilihat yang memiliki daya busa paling tinggi yaitu formula kelima dengan konsentrasi karbopol 0,5 memiliki tinggi busa 12,4 cm dan yang paling rendah dimiliki oleh formula ketiga dengan konsentrasi karbopol 1,5% yang memiliki tinggi daya busa 8,4%. Semua formula ini masuk ke dalam rentang pengujian daya busa yaitu 1,3 hingga 22 cm. Selanjutnya ada pembahasan. Di sini penelitian menggunakan metode eksperimental sediaan gel facial wash dari minyak atsiri cengkeh dengan variasi kadar karbopolnya 0,5%, 0,75%, 1%, 1,25%, dan 1,50%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi konsentrasi gelling agent, yaitu karbopol, terhadap karakteristik sediaan facial wash gel minyak atsiri cengkeh. Selanjutnya, pada pembuatan facial wash gel ini dibutuhkan beberapa komponen. Yang pertama yaitu basis gel. Basis gel sendiri yang digunakan adalah karbopol. Kemudian terdapat SLS yaitu surfaktan, berfungsi untuk menghasilkan busa pada sediaan. Diperlukan pengawet untuk mencegah timbulnya mikroba pada sediaan. Pada kosmetik, metilparaben itu merupakan pengawet yang paling sering digunakan. Kemudian ada propilen glikol, digunakan sebagai humektan, di mana dia dapat mempertahankan air pada sediaan. Pelarut yang digunakan adalah Aquades. Setelah pembuatan sediaan, kemudian diuji karakteristiknya, yaitu organoleptis, homogenitas, pH, viskositas, daya sebar, dan daya busa. Uji karakteristik pertama adalah uji organoleptis, di mana pengujian ini mengamati tekstur, warna, dan bau pada masing-masing formula secara visual. Hasil dari pengujian organoleptis didapatkan bahwa sediaan memiliki tekstur lembut dan kental, berwarna putih, dan berbau mawar karena diberi korigen odoris, yaitu rose oil. Selanjutnya, uji karakteristik yang kedua adalah uji pH. Dilakukan menggunakan pH indikator untuk melihat apakah pH sediaan sudah sesuai atau tidak dengan pH kulit untuk menjamin keamanan ketika diaplikasikan pada kulit. Semua formula yang digunakan masuk ke dalam rentang pH kulit, yaitu 4 hingga 6,5%. Terdapat naik turunnya pH pada sediaan disebabkan karena pembuatan sediaan memiliki variasi konsentrasi dan dibuat tidak dalam waktu yang sama. Formula yang mengalami masa tunggu mungkin dapat mempengaruhi naik turunnya pH sediaan. Selanjutnya, yaitu uji daya sebar. Uji daya sebar sendiri digunakan untuk mengetahui kemampuan penyebaran sediaan gel pada permukaan kulit. Daya sebar sediaan mempengaruhi absorpsi obat dan kecepatan pelepasan zat aktif di tempat pemakaiannya. Daya sebar gel sendiri yang baik yaitu 5-7 cm. Formula kelima memiliki daya sebar paling tinggi, dan Formula 5 memiliki daya sebar paling tinggi, dan Formula 3 memiliki daya sebar yang paling rendah.
Selanjutnya ada uji viskositas. Viskositas sendiri merupakan uji yang digunakan untuk melihat kekentalan dari sediaan. Viskositas sendiri memiliki hubungan dengan kemudahan penggunaan facial wash gel. Semakin rendah nilai viskositas, maka semakin cepat alir sediaan. Viskositas sediaan gel sendiri yang diinginkan adalah 3.000 hingga 50.000. Dan semua formula masuk ke dalam rentang. Viskositas sendiri berbanding terbalik dengan daya sebar. Tidak dapat dikatakan bahwa semakin tinggi viskositas, sediaan gel semakin baik, karena akan terkait dengan daya sebar dan kenyamanan sediaan ketika digunakan. Yang kelima yaitu ada uji homogenitas. Uji homogenitas sendiri dilakukan secara visual dengan penggunaan objek gelas untuk melihat apakah terdapat butiran-butiran kasar pada sediaan. Menurut hasil penelitian, tidak terdapat butiran-butiran kasar pada sediaan sehingga dikatakan homogen. Adanya pengujian homogenitas sebagai persyaratan agar bahan aktif dapat terdistribusi merata di dalam gel. Selain itu, agar gel tidak mengiritasi ketika dioleskan di kulit. Pengujian yang terakhir yaitu daya busa. Pengujian daya busa sendiri dilakukan untuk mengetahui apakah suatu surfaktan memiliki kemampuan untuk menghasilkan busa pada sediaan. Pada penelitian ini, Formula 5 memiliki daya busa paling tinggi dengan daya busa 12,4 cm dan daya busa paling rendah dimiliki oleh formula nomor 3 dengan tinggi daya busa 8,4 cm. Peningkatan dan penurunan nilai daya busa disebabkan karena pengocokan saat pengujian daya busa menggunakan cara manual, tidak menggunakan alat yang mempunyai standar kecepatan dan waktu yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan, contohnya magnetic stirrer. Selanjutnya, bab yang terakhir yaitu bab 5, meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini adalah facial wash gel minyak atsiri cengkeh dengan kadar variasi karbopol 0,5%, 0,75%, 1%, 1,25%, dan 1,50% berpengaruh terhadap uji karakteristik sediaan, yaitu daya sebar dan viskositas. Saran dari penelitian ini yaitu berdasarkan hasil penelitian, dapat dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai uji stabilitas sediaan, kemudian dibandingkan dengan uji karakteristik sebelum dan sesudah uji stabilitas untuk mengamati karakteristik dari sediaan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.